Apa jadinya jika negeri yang merdeka lewat tumpahan darah justru diserahkan kembali, tanpa peluru, tanpa penjajah bersenjata, kepada imperialis modern berkedok investasi? Inilah kisah tentang penguasa yang memerintah bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan modal asing. Inilah cerita kelam 32 tahun Orde Baru, di mana kekayaan bangsa dijual habis-habisan lewat pena dan tanda tangan. Hampir sepertiga abad, Soeharto memegang kendali penuh atas Indonesia. Selama 32 tahun itu, ia memerintah bak raja mutlak dengan gaya khas militeristik yang membungkam suara rakyat dan melanggengkan kekuasaan lewat bayonet, manipulasi hukum, dan pencitraan. Banyak yang mengenang era ini sebagai masa ketertiban. Tapi bagi sebagian besar rakyat Indonesia, era Soeharto adalah masa ketika harga diri bangsa dikorbankan di altar kepentingan asing. UU Nomor 1 Tahun 1967, Gerbang Penjajahan Gaya Baru. Salah satu keputusan paling strategis dan sekaligus paling merusak yang dibuat oleh Soeharto di awal masa kekuasaannya adalah pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967. Banyak orang mungkin menganggap ini sebagai langkah untuk membuka diri terhadap pembangunan. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, regulasi ini justru menjadi titik balik jatuhnya kedaulatan ekonomi Indonesia ke tangan korporasi asing. UU ini lahir hanya beberapa bulan setelah Soeharto mulai mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Dalam situasi negara yang masih carut-marut pasca peristiwa tahun 1965, undang-undang ini melenggang mulus tanpa perdebatan publik yang sehat. Pemerintah Orde Baru membungkusnya sebagai langkah pembangunan, padahal sejatinya ini adalah undangan resmi kepada imperialis ekonomi barat untuk kembali menancapkan kuku di bumi Indonesia. Kali ini bukan lewat senjata, tapi lewat kontrak dan konsesi. Apa saja yang dibuka lewat UU ini? Hampir semua, tambang emas dan tembaga, minyak dan gas, perkebunan sawit, kehutanan, bahkan perikanan. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Freeport, Chalters, Chevron, ExxonMobil, hingga Inco datang silih berganti, membawa modal besar tapi juga mengambil sumber daya dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Di Papua, tambang emas Grasberg yang dikelola Freeport menjadi salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Tapi kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal nyaris nihil. Rakyat Papua tetap hidup dalam kemiskinan dan diskriminasi, sementara perusahaan mengekspor kekayaan alam ke luar negeri dan menghasilkan keuntungan miliaran dolar. Yang lebih menyakitkan, kontrak-kontrak awal itu dibuat dengan ketentuan yang sangat merugikan Indonesia, jangka waktu puluhan tahun, royalti sangat kecil, fasilitas pajak dan hukum, serta pembatasan keterlibatan pemerintah dalam pengawasan. Rakyat tidak hanya kehilangan hasil bumi mereka, tapi juga kehilangan kendali atas tanahnya sendiri. UU ini juga secara sistematis menciptakan ketimpangan antara penanam modal asing dan rakyat biasa. Perusahaan asing mendapat perlakuan istimewa, kemudahan perizinan, fasilitas bebas bea masuk, pengamanan militer, bahkan kadang hukum Indonesia pun bisa ditekuk demi mereka. Bandingkan dengan petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat yang terusir dari lahan mereka sendiri karena dianggap menghambat pembangunan. Sistem ekonomi yang dibangun pasca tahun 1967 ini secara nyata mengabaikan semangat pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, semua itu justru dipergunakan untuk sebesar-besarnya keuntungan korporasi global, sementara rakyat dibayar murah, lingkungan rusak, dan daerah penghasil tetap miskin. Efek dari UU ini bukan cuma berlangsung di era Soeharto. Model pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam yang tak berkelanjutan masih terus berlangsung hingga kini. Ketergantungan terhadap modal asing, ekspor bahan mentah, dan lemahnya industri nasional adalah warisan langsung dari kebijakan Orde Baru ini. Indonesia seperti anak kos yang hidup dari jualan barang-barang milik orang tua. Hutan dijual, tambang dijual, tanah dikafling, laut dikapling. Dan semua itu dibenarkan atas nama pertumbuhan ekonomi, padahal yang tumbuh hanya angka-angka di atas kertas, bukan kesejahteraan nyata. Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 1967 bukanlah sekadar dokumen hukum, melainkan simbol pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan ekonomi Indonesia. Ia membuka pintu bagi sistem penjajahan baru, bukan oleh Belanda atau Jepang,
tapi oleh investor dan korporasi global yang membeli kedaulatan kita dengan kontrak panjang dan janji pembangunan yang semu. Pertanyaannya, sampai kapan kita rela dijajah tanpa senjata? Melawan semangat revolusi 1945. Apa yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa pada 17 Agustus 1945 bukan sekadar kemerdekaan administratif, apalagi hanya upacara tahunan. Mereka memimpikan sebuah bangsa yang merdeka lahir batin, berdiri tegak tanpa harus tunduk pada kuasa asing. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata itu berpijak pada 3 pilar utama sebagaimana tercermin dalam pidato-pidato Soekarno dan dalam batang tubuh UUD 1945, kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, berdikari, dan kepribadian dalam kebudayaan. Namun, semua itu dibalik total oleh rezim Orde Baru. Alih-alih membangun kemandirian nasional, Soeharto justru menyerahkan arah pembangunan kepada korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Ekonomi Indonesia direkayasa sedemikian rupa agar sesuai dengan kepentingan pasar internasional. Rakyat bukan lagi subjek pembangunan, melainkan objek eksploitasi. Konsep berdikari yang begitu dijunjung oleh revolusi 1945 perlahan digantikan dengan logika pasar bebas. Padahal, berdikari bukan berarti anti-asing, melainkan kemampuan untuk menentukan nasib sendiri tanpa dikendalikan pihak luar. Tapi yang terjadi di bawah Orde Baru adalah sebaliknya. Dari sektor pertambangan hingga pangan, dari pendidikan hingga kebudayaan, semuanya tunduk pada logika kapital dan intervensi modal asing. Misalnya, kebijakan pembangunan nasional diarahkan untuk mendukung investasi luar, bukan untuk memberdayakan petani, buruh, atau pelaku usaha kecil. Banyak sektor yang sejatinya bisa dibangun oleh kekuatan dalam negeri, malah dijual murah kepada investor asing demi angka-angka pertumbuhan yang manipulatif. Dalam politik, Soeharto menggunakan militer untuk membungkam aspirasi rakyat dan menyederhanakan keberagaman politik menjadi monolitik. Sistem multipartai disusutkan dan dikendalikan, suara oposisi dilabeli subversif, dan aktivis dibungkam dengan tuduhan anti pembangunan atau komunis. Semua ini dilakukan atas nama stabilitas dan pembangunan. Padahal tujuannya satu, melanggengkan kekuasaan di tangan segelintir elit. Dengan pendekatan seperti ini, kedaulatan rakyat berubah menjadi ilusi demokrasi. Rakyat boleh memilih, tapi pilihannya hanya satu, Soeharto. Rakyat boleh hidup, tapi tidak boleh bersuara. Dan lebih ironis lagi, semua itu disokong oleh kekuatan asing yang di masa lalu justru disebut musuh perjuangan kemerdekaan. Kepribadian dalam kebudayaan, pilar ketiga dalam semangat revolusi 1945, juga dihancurkan pelan-pelan oleh Orde Baru. Budaya nasional digantikan oleh indoktrinasi negara. Film, lagu, pelajaran sejarah, hingga acara televisi dijadikan alat propaganda yang menyebarkan narasi tunggal tentang kepahlawanan Soeharto dan kejahatan musuh-musuh negara. Kebebasan berekspresi dan keberagaman pemikiran diberangus. Budaya kritis dibungkam. Literatur, seni, dan kajian sosial politik yang tidak sejalan dengan narasi resmi dilarang atau dibakar. Inilah pemusnahan identitas bangsa secara perlahan, bukan dengan bom, tapi dengan kurikulum, sensor, dan propaganda massal. Ironisnya, setelah semua kehancuran itu, muncul slogan yang berulang kali digaungkan, enak zaman Soeharto. Tapi siapa yang merasakan enaknya? Tentu bukan petani yang lahannya dirampas demi proyek-proyek pembangunan. Bukan buruh yang upahnya ditekan dan kebebasannya dibatasi. Dan bukan mahasiswa yang dibungkam oleh aparat bersenjata. Yang merasakan enaknya adalah para kroni Orde Baru, jenderal pensiunan yang mendapat jatah konsesi bisnis, birokrat korup yang aman dari pengawasan, dan elit ekonomi politik yang tumbuh subur dalam sistem patronase kekuasaan. Bagi mereka, zaman Soeharto memang enak, karena hukum bisa dibeli, kebebasan bisa ditekan, dan rakyat bisa dibohongi sepuasnya. Melawan semangat revolusi 1945 bukan hanya soal mengkhianati para pendiri bangsa, tapi juga soal merampas masa depan generasi berikutnya. Jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka, maka semangat 1945 tidak boleh tinggal dalam pidato upacara. Ia harus hidup dalam kebijakan ekonomi, dalam politik yang adil, dan dalam budaya yang membebaskan. Revolusi 1945 adalah perjuangan untuk kedaulatan, bukan untuk dijual kembali dalam bentuk kontrak investasi jangka panjang. Maka, tugas kita hari ini bukan sekadar mengenang, tapi juga mengoreksi sejarah yang pernah dibelokkan, agar kita tak lagi terjebak pada nostalgia palsu dari sebuah rezim yang membungkus penjajahan dengan retorika pembangunan, teror, tuduhan, dan pembungkaman.
Tak ada rezim otoriter yang bertahan lama tanpa kekerasan. Soeharto sangat paham hal itu. Sejak awal kekuasaannya, ia tidak hanya membangun legitimasi lewat narasi penyelamatan bangsa dari ancaman komunis, tetapi juga menegakkan kekuasaannya di atas rasa takut yang sistematis dan terorganisir. Di bawah Orde Baru, kekuasaan dijaga bukan oleh kepercayaan rakyat, melainkan oleh ancaman, stigma, dan represi. Pasca tahun 1965, kata komunis berubah fungsi. Ia tidak lagi merujuk pada ideologi atau afiliasi partai tertentu, tetapi menjadi label politik yang mematikan. Siapapun yang bersikap kritis terhadap pemerintah, membela hak buruh, menuntut keadilan, atau bahkan hanya memiliki jejak hubungan masa lalu dengan organisasi kiri, bisa sewaktu-waktu dicap sebagai simpatisan PKI. Dan di zaman itu, tuduhan simpatisan PKI bukan sekadar hinaan, tetapi vonis sosial yang membawa risiko penjara, penghilangan paksa, penyiksaan, bahkan kematian. Tidak perlu bukti, cukup indikasi, cukup laporan masyarakat, atau cukup karena dianggap tidak bersih lingkungan. Ratusan ribu orang dipenjara tanpa proses hukum. Jutaan lainnya hidup dengan KRP yang distempel ET atau Ekstapo, membuat mereka sulit mendapat pekerjaan, akses pendidikan, bahkan menikah secara sah di mata negara. Dengan satu kata, komunis, hidup seseorang bisa dihancurkan sepenuhnya. Tak hanya tubuh yang dikontrol, tapi juga pikiran. Orde Baru tahu betul bahwa kontrol yang paling efektif bukanlah lewat senjata, tapi lewat penguasaan narasi sejarah dan pendidikan. Maka, sejak usia dini, anak-anak Indonesia diajari sejarah versi tunggal. PKI adalah dalam kekacauan, G30S adalah pengkhianatan keji, dan Soeharto adalah juru selamat bangsa. Narasi ini tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi diputar ulang secara ritualistik setiap tahun dalam bentuk film pengkhianatan G30S PKI yang wajib ditonton seluruh siswa, ASN, bahkan masyarakat umum. Film ini menggambarkan dengan sangat dramatis dan brutal kebengisan komunis, tanpa pernah memberi ruang pada kompleksitas fakta, sejarah, atau penyelidikan kritis atas peristiwa tahun 1965. Dampaknya luar biasa, bukan hanya memicu kebencian terhadap satu kelompok, tapi juga membekukan sejarah sebagai alat kekuasaan. Masyarakat menjadi takut berpikir, apalagi bertanya. Kata komunis berubah menjadi mantra yang menutup ruang diskusi dan menyuburkan anti-intelektualisme. Yang membuat represi Orde Baru makin mengerikan adalah ia dibungkus dengan legalitas formal. Ada Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang menjadi fondasi pembersihan. Ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang ajaran komunisme secara total, dan ada berbagai regulasi dan operasi militer seperti Operasi Kalong, Petrus, atau Opsus, yang memberikan kewenangan luar biasa pada aparat keamanan. Dengan payung hukum ini, aparat bisa masuk rumah, menahan orang, bahkan menembak mati di tempat, tanpa perlu pertanggungjawaban hukum. Ini menciptakan rezim ketakutan yang melekat hingga ke ruang-ruang paling pribadi. Dalam keluarga, orang tua melarang anaknya bertanya soal G30S. Di kampus, dosen berhati-hati agar tidak salah bicara. Di masyarakat, nama-nama seperti Aidit atau Lekra dihindari seolah tabu. Teror dan pembungkaman itu tidak berhenti ketika Soeharto lengser. Luka psikologis dan stigma sosial masih diwariskan hingga generasi hari ini. Banyak keluarga korban tahun 1965 yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tidak berani membuka identitas atau sejarah keluarganya. Negara belum pernah benar-benar meminta maaf, dan pendidikan sejarah kita masih penuh lubang yang dibiarkan kosong. Yang paling menyedihkan, generasi muda mewarisi kebencian tanpa pemahaman. Mereka dicekoki doktrin, tapi tidak pernah diajak membaca sejarah secara utuh dan jujur. Hasilnya, trauma bangsa tetap mengendap, dan kebenaran terus dikaburkan. Apa yang dilakukan Orde Baru selama 32 tahun bukan hanya pembungkaman fisik, tapi juga pembunuhan terhadap nalar dan ingatan kolektif bangsa. Tapi sejarah selalu mencari jalannya untuk terungkap. Suatu hari nanti, ketika ketakutan mulai tergantikan oleh keberanian, kebenaran akan menemukan tempatnya kembali. Dan ketika itu tiba, kita harus siap menerima bahwa tidak semua yang selama ini diajarkan adalah kebenaran. Sebagian besar darinya mungkin hanya propaganda, dijaga dengan senapan dan dipelihara oleh rasa takut. Karena sebuah bangsa tak akan pernah dewasa jika terus hidup dalam kebohongan yang diwariskan sebagai kebenaran. Demokrasi semu dan calon tunggal abadi. Selama lebih dari 3 dekade kekuasaannya, Soeharto membangun sebuah sistem politik yang tampak demokratis dari luar, tapi kosong di dalam. Pemilu tetap diselenggarakan. Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap duduk di gedung parlemen. Dan setiap 5 tahun sekali,
Rakyat dilibatkan dalam pesta demokrasi. Namun yang sebenarnya terjadi adalah ritual pengesahan kekuasaan, bukan pemilihan dalam arti yang sejati. Soeharto selalu menjadi calon tunggal dalam 7 periode pemilu presiden. Ia tidak pernah menghadapi lawan politik yang sejajar. MPR hanya menjadi forum simbolik untuk mengesahkan keputusan yang sudah diatur sebelumnya. Di balik panggung demokrasi ini, yang bekerja adalah mekanisme kontrol total atas partai politik, media, kampus, dan masyarakat sipil. Sistem ini bukan sekadar otoriter, tapi lebih halus dan sistematis, menghapus lawan tanpa kelihatan menyingkirkan, dan menyisakan ruang publik yang tampak terbuka tapi sebenarnya terkunci rapat. Di jantung sistem politik Orde Baru berdirilah Partai Golkar. Resminya, Golkar bukan partai politik, melainkan golongan karya, sebuah istilah abu-abu yang digunakan untuk membedakan dirinya dari partai-partai lawan. Tapi dalam praktiknya, Golkar adalah perpanjangan tangan kekuasaan Soeharto dan menjadi satu-satunya pilihan yang aman dalam pemilu legislatif. Golkar didesain bukan untuk menang secara wajar, tapi untuk memonopoli kemenangan. Setiap pegawai negeri, guru, tentara, polisi, kepala desa, dan birokrat daerah diwajibkan mendukung Golkar. Kampanye-kampanye politik dijalankan dengan intimidasi halus maupun terang-terangan. Kalimat seperti, "Jangan gigit tangan yang memberi makanmu," menjadi mantra yang efektif untuk menekan mereka yang berani menyimpang. Jika ada pejabat atau ASN yang terlihat dekat dengan partai lain, terutama P3 atau PD, maka risikonya jelas, karirnya terhenti, dipindahkan ke daerah terpencil, atau dicopot secara halus. Kesetiaan pada Golkar diukur bukan dari suara hati, tapi dari kepatuhan mutlak. Di bawah sistem penyederhanaan partai pada tahun 1973, hanya ada 3 partai yang boleh ikut pemilu: Golkar, P3, gabungan partai-partai Islam, dan PD, gabungan partai-partai nasionalis. Tapi semuanya dikendalikan agar tidak bisa tumbuh sebagai oposisi sungguhan. Partai-partai ini diawasi ketat, pembiayaannya dibatasi, tokoh-tokohnya dimonitor, dan keputusan internalnya bisa dipatahkan oleh pemerintah. PD, misalnya, terus dipecah dan dilemahkan secara sistematis, hingga akhirnya pecah menjadi 2 kubu pada tahun 1996 dalam peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli. P3 juga ditekan agar tak bersuara terlalu keras, dan jika perlu, digiring untuk menyuarakan dukungan terhadap pencalonan Soeharto. Singkatnya, semua jalur oposisi ditutup rapat. Demokrasi menjadi panggung kosong yang hanya berisi satu aktor, Soeharto. Pemilu di era Orde Baru dijalankan dengan pengawasan ketat hingga ke tingkat paling bawah. Ketua RT, Babinsa, aparat desa, dan kepala sekolah ikut memantau bagaimana warga memilih. Banyak orang dipaksa mengisi formulir dukungan, menghadiri kampanye Golkar, atau menyaksikan pemutaran film-film kampanye secara wajib. Di daerah-daerah, intimidasi bisa lebih kasar. Kepala desa mendata siapa yang menyimpang, dan laporan itu bisa naik ke camat, lalu ke bupati. Warga yang tidak memilih Golkar bisa dicap tidak loyal, bahkan membahayakan stabilitas nasional. Maka pilihan politik menjadi perkara hidup mati secara sosial. Rakyat dipaksa memilih, tapi bukan memilih secara bebas, melainkan memilih agar tetap bisa hidup tanpa masalah. Semua ini menciptakan atmosfer politik yang stagnan dan dingin. Tidak ada perdebatan publik yang sehat, tidak ada kritik dari parlemen, dan tidak ada oposisi yang nyata. Rezim Orde Baru menciptakan generasi yang terbiasa diam, terbiasa takut, dan terbiasa mengikuti arus demi keamanan diri. Pemilu hanya menjadi formalitas 5 tahunan untuk melegitimasi penguasa tunggal. Demokrasi kehilangan ruhnya. Yang tersisa hanya administrasi kekuasaan yang dijalankan dengan disiplin militer dan senyum propaganda. Apa arti demokrasi jika rakyat hanya boleh memilih satu calon? Apa gunanya pemilu jika hasilnya sudah ditentukan? Demokrasi semacam ini bukanlah kemewahan politik, tapi jebakan yang membius rakyat agar merasa punya kuasa padahal tidak. Selama 32 tahun, Soeharto memimpin negeri ini dengan gaya yang nyaris tanpa pertarungan politik, karena pertarungan itu sendiri sudah dihilangkan dari awal. Kini, ketika kita menyebut kata demokrasi, penting untuk mengingat, kita pernah punya sejarah di mana demokrasi dijalankan tanpa kebebasan. Dan pelajaran terpenting dari masa itu adalah, demokrasi yang dibungkam atas nama stabilitas hanya akan melahirkan stagnasi dan ketakutan. Demokrasi sejati tak lahir dari calon tunggal, tapi dari pilihan yang nyata, pertarungan ide, dan keberanian rakyat untuk menyuarakan yang berbeda. Runtuhnya sang diktator. Tak ada kekuasaan yang abadi, terutama kekuasaan yang berdiri di atas luka, kebohongan, dan ketakutan.
Selama lebih dari 3 dekade, Soeharto membangun rezim otoriter yang tampak kokoh di permukaan. Tapi di balik propaganda pembangunan dan jargon stabilitas, ada amarah yang ditahan, luka yang membusuk, dan generasi yang perlahan mulai kehilangan kesabaran. Puncaknya terjadi pada tahun 1997. Krisis moneter Asia menghantam Indonesia dengan keras. Rupiah jatuh bebas, harga-harga kebutuhan pokok melonjak drastis, PHK massal terjadi di berbagai sektor, dan kemiskinan melonjak tajam. Seluruh pencitraan kemakmuran ala Orde Baru runtuh dalam sekejap. Rakyat yang sebelumnya dipaksa diam mulai sadar bahwa stabilitas yang selama ini dibanggakan hanya tipuan di atas fondasi rapuh. Dalam situasi itu, mahasiswa dari berbagai kampus mulai turun ke jalan. Mereka tidak hanya menuntut reformasi ekonomi, tapi juga menggugat sistem politik yang selama ini membungkam suara rakyat. Mereka meneriakkan kata-kata yang dulu dianggap berbahaya. Turunkan Soeharto, reformasi total, hapus dui fungsi ABRI. Kampus-kampus berubah menjadi kantong perlawanan. Diskusi, mimbar bebas, aksi jalanan, dan pendudukan gedung DPR MPR menjadi simbol bahwa rasa takut telah berganti menjadi keberanian. Gerakan mahasiswa bukan sekadar protes, tapi gerakan moral yang lahir dari frustrasi panjang terhadap kebekuan politik dan ketidakadilan sosial. Di luar kampus, rakyat kecil mulai ikut bersuara. Buruh, pedagang, ibu rumah tangga, tukang ojek, sopir angkut, mereka semua ikut turun ke jalan. Jakarta, kota yang selama ini dikontrol ketat oleh aparat, berubah menjadi lautan demonstrasi. Gedung-gedung dibakar, toko dijarah, dan jalan-jalan macet oleh gelombang manusia yang menuntut perubahan. Tragedi demi tragedi menyertai perjalanan menuju keruntuhan itu. Kerusuhan Mei 1998 meninggalkan jejak luka yang belum sepenuhnya pulih hingga hari ini. Pembakaran massal, pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa, penghilangan paksa aktivis, dan pembunuhan misterius terhadap mahasiswa. Semuanya menjadi potret kelam saat negara kehilangan kendali atas rakyatnya sendiri. Namun satu hal menjadi terang, rasa takut tak lagi ampuh membungkam bangsa yang sedang marah. Yang paling ironis adalah, ketika rakyat mulai bergerak, para penjaga kekuasaan Soeharto justru satu persatu mundur. Militer mulai bersikap ambigu. Tokoh-tokoh elit Golkar mulai mencari jarak. Media massa yang sebelumnya dikekang mulai membuka ruang kritik. Bahkan para menteri kabinet Soeharto sendiri mulai menyatakan pengunduran diri secara massal. Soeharto, sang penguasa yang pernah begitu ditakuti, tiba-tiba menjadi sosok yang kesepian di puncak. Bayonet yang dulu membungkam rakyat, kini tak lagi bisa melindunginya. Di bawah tekanan publik dan kehilangan legitimasi, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, Soeharto menyatakan pengunduran dirinya di depan kamera. Suaranya datar, wajahnya kaku, dan narasi demi kepentingan bangsa keluar dari mulut seorang diktator yang sudah kalah oleh rakyatnya sendiri. Runtuhnya Soeharto bukan hanya peristiwa politik, tapi titik balik sejarah Indonesia modern. Setelah Soeharto mundur, Wakil Presiden B.J. Habibie naik ke tampuk kekuasaan. Tapi Habibie bukan sosok yang benar-benar lepas dari bayang-bayang Orde Baru. Ia adalah bagian dari sistem yang lama. Banyak pihak meragukan legitimasinya. Tapi pada saat yang sama, negeri ini membutuhkan figur transisi untuk menjaga agar negara tak runtuh sepenuhnya dalam kekosongan kekuasaan. Habibie membuka keran reformasi, membebaskan tahanan politik, membatalkan larangan terhadap media kritis, menyelenggarakan pemilu yang lebih demokratis. Tapi upaya ini berjalan dalam suasana yang belum stabil. Luka sejarah tidak sembuh hanya dengan pergantian pemimpin. Reformasi tahun 1998 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju demokrasi sejati. Soeharto memang jatuh, tapi banyak warisan Orde Baru yang masih membekas. Militerisme, korupsi struktural, pemblokan sejarah, dan oligarki yang perlahan berganti wajah. Soeharto pergi, tapi sistem yang dibangunnya masih mengakar kuat. Runtuhnya Soeharto adalah pengingat bahwa kekuasaan yang menindas tidak bisa bertahan selamanya. Sebesar apapun kekuatan militer, sekuat apapun kendali terhadap informasi, semua itu akan runtuh ketika rakyat memilih untuk tak lagi takut. Dan mungkin itu pelajaran terpenting dari Mei 1998, bahwa suara rakyat, jika disatukan, bisa menggulingkan penguasa yang paling ditakuti sekalipun. Tapi lebih penting dari itu, adalah bagaimana kita menjaga agar kekuasaan, siapapun yang memegangnya, tidak kembali tumbuh dari rasa takut dan kebohongan seperti dulu. Ingatan harus dijaga. Mengingat masa Orde Baru bukan soal dendam, tapi soal tanggung jawab sejarah. Terlalu banyak luka yang ditutup dengan narasi palsu.
Terlalu banyak kejahatan negara yang dibungkus kata stabilitas. Dan terlalu banyak rakyat yang dipaksa lupa bahwa negeri ini pernah dijual secara sah lewat pena dan tanda tangan. Hari ini, ketika suara-suara nostalgia terhadap Orba kembali bermunculan, penting untuk bertanya, enak bagi siapa? Jangan sampai kita, sebagai bangsa, kembali jatuh ke dalam lubang yang sama, karena gagal mengingat betapa perihnya dijajah oleh penguasa sendiri. Jika kamu merasa sejarah ini penting untuk dibuka kembali, bantu sebarkan video ini. Klik like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan sejarah yang tak dibungkam oleh propaganda. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berani mengingat dan belajar dari kesalahannya.